kita di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga. Satu bagian yang sudah sangat kita kenal, Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-15. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Mari kita berdoa sekali lagi untuk menyerahkan seluruh pemberitaan firman ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa di dalam surga, beranugerahlah melalui perenungan firman-Mu pada saat ini. Kami bersyukur untuk dua kesaksian dari Pak Agus dan juga Pak Rubai yang sudah boleh memberikan kekuatan bagi setiap umat-Mu, bahwasanya cara Tuhan bekerja untuk membawa seseorang dari latar belakang yang belum mengenal Kristus menjadi mengenal Kristus, mengubahkan cara pandang mereka, mengubahkan iman mereka secara radikal. Itu adalah semata-mata anugerah Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk saudara-saudara seiman kami yang juga boleh menjadi penolong, pendukung, dan juga memberikan semangat kepada setiap kami yang berasal dari latar belakang keyakinan yang lain. Kiranya Tuhan tambahkanlah umat-Mu, khususnya di dalam gereja-Mu ini ya Tuhan, terutama mereka dari latar belakang keyakinan-keyakinan yang lain. Dan Tuhan kiranya menolong mereka supaya mereka benar-benar boleh semakin kuat di dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan waktu perenungan firman-Mu ini. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca satu atau memahami satu tema, manusia di dalam batasan waktu, maka tiga bagian yang saya akan hendak sharingkan. Yang pertama, kita mencoba untuk memahami apa itu manusia. Yang kedua, kita mencoba untuk memahami apa itu waktu, walaupun mungkin tidak panjang lebar ya, tetapi secara singkat kita boleh belajar bagaimana akhirnya manusia dengan waktu ada sebuah koneksi yang akhirnya menuntut sebuah tanggung jawab kita ketika kita masih ada di dalam waktu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara atau mempertanyakan tentang manusia, apa itu manusia? Mengapa kita disebut manusia? Saudara, kalau kita mengidentifikasi diri kita, saudara dan saya adalah manusia. Ketika kita disebut manusia, pernahkah saudara mempertanyakan, kenapa ya saya kok disebut manusia? Apa itu manusia? Saudara, tentu satu konsep antropologi ya, pelajaran tentang manusia itu bukan hal yang sederhana. Tetapi waktu kita, saudara dan saya lahir sebagai manusia, ya, ada yang lahir sebagai binatang, nggak ada kan? Kita lahir sebagai manusia dan kita sadar, kita akhirnya mendapat pengertian bahwa kita ini disebut manusia. Tetapi ketika kita sadar atau kita memahami kita disebut manusia, maka kalau engkau manusia, saya manusia, dia manusia, mereka banyak manusia-manusia lain. Lalu bagaimana kita mengidentifikasi manusia-manusia yang banyak di sekitar kita? Maka muncullah ada identifikasi yang disebut nama. Nama itu adalah
mengidentifikasikan manusia itu adalah punya identifikasi, yaitu berupa nama. Nah, saudara, namun ketika kita mencoba untuk mengkaitkan antara manusia dengan nama, kita tidak lagi, atau bisa dikatakan kita sudah jauh sekali tertinggal dari makna sesungguhnya. Makna sesungguhnya di dalam pemberian makna terhadap manusia itu sendiri. Saudara, ketika kembali kepada kitab Kejadian, kenapa disebut manusia? Karena sebenarnya kata manusia itu menjadi sebuah definisi dari Adam, ya. Adam itu artinya manusia. Jadi kalau saudara selama ini mungkin memahami, oh manusia pertama itu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu adalah nama mereka, bukan. Itu adalah identifikasi yang sesuai dengan naturnya. Karena mereka dibuat dari debu tanah dan mereka memiliki struktur atau unsur, yaitu unsur debu dan unsur tanah. Nah, saudara, di dalam penyelidikan medis pun, kalau saudara pelajari unsur di dalam diri atau tubuh saudara, ada kalsium, ya, ada natrium, ada zat besi, dan itu adalah unsur-unsur kimiawi yang juga ditemukan di dalam tanah. Artinya unsur-unsur itu terlebih dahulu ada di dalam bumi, di dalam tanah ini. Dan ketika Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah, ini memberikan sebuah gambaran yang sangat indah sekali. Sehingga ketika Allah memberikan atau membuat manusia itu dari debu tanah dengan membentuk dengan tangannya sendiri, ini menunjukkan satu kekhususan, keistimewaan manusia dibanding dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Dan Allah menamakan ciptaan yang paling sempurna itu adalah manusia, atau dalam bahasa Ibrani Adam, ya. Adam. Dan setelah Adam jadi, Alkitab mengatakan Tuhan memandang bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja. Ketika setelah Allah memandang bahwa manusia tidak baik seorang diri saja, maka selanjutnya yang Allah perintahkan adalah meminta Adam ini untuk memberi nama binatang-binatang, ya, di dalam Kejadian pasal kedua. Diberi perintah untuk memberi nama kepada binatang-binatang. Ya, bisa dikatakan seperti Allah bilang kepada Adam, "Adam, kamu sendirian kan? Aku pandang kamu gak baik kalau sendirian. Coba sekarang cari nama atau beri nama kepada binatang-binatang ini. Selain beri nama, coba cari, adakah yang sepadan dengan engkau?" Disitulah Adam mulai memperhatikan satu persatu hewan-hewan, binatang-binatang. Dan tidak ada yang semirip dia, tidak ada yang sepadan dengan dia. Ada satu perbedaan ketika pada waktu itu mungkin Adam mengajak bicara, tetapi lawannya binatang itu bengong, begitu ya. Diajak, kamu sudah punya nama? Meong. Waduh, nggak cocok gitu ya. Kamu sudah punya nama? Nggak cocok semuanya. Semua merespon hal yang berbeda-beda. Merespon dengan tidak apa yang seperti yang dia harapkan. Maka disitulah sepertinya Tuhan memaparkan di depan Adam. Lihat ya, aku ciptakan semua makhluk hidup di depan matamu, tapi tidak ada yang sepadan dengan engkau. Sehingga aku ciptakan pasangan yang sepadan dengan engkau. Maka Adam dibuat tidur, dari tulang rusuknya dibuatlah Adamah, ya. Jenis manusia dengan kelamin atau dengan jenis kelamin yang berbeda, yaitu perempuan. Nah, dengan adanya satu pasang manusia ini, Allah memberikan mandat supaya beranak cuculah, penuhilah bumi, usahakanlah semua yang ada di bumi. Semua ini sudah disiapkan untuk engkau nikmati dan untuk engkau kelola. Maka ketika kembali lagi tujuan manusia pertama diciptakan, di sini kita teringat akan tujuan manusia ketika Tuhan ciptakan, yaitu untuk
memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selama-lamanya. Ya, tujuan manusia dicipta pada mulanya menurut Katekismus Westminster adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. Kenapa demikian? Karena memang Tuhan sudah siapkan semuanya. Tuhan sudah siapkan tumbuh-tumbuhan, Tuhan siapkan binatang supaya kedua manusia ini, Adam dan Hawa, menikmati baik di dalam relasi di antara mereka, menikmati di dalam mereka menjalankan mandat untuk beranak cucu, menikmati di dalam mereka mengelola seluruh tanaman-tanaman, seluruh binatang-binatang yang ada, sambil mereka bersyukur dan menikmati Tuhan. Itulah tujuan manusia diciptakan oleh Allah. Maka ketika manusia itu akhirnya menyadari bahwa dirinya berbeda, dirinya itu istimewa dibanding dengan ciptaan-ciptaan yang lain, maka kita lihat setelah mereka jatuh dalam dosa, maka kesadaran itu sudah hilang di dalam diri mereka. Kesadaran mereka untuk mereka kembali kepada tujuan mereka dicipta itu sudah hilang. Sudah tidak lagi memikirkan tujuanku sebenarnya untuk memuliakan Allah, tujuanku sebenarnya untuk menikmati Allah. Tidak lagi. Tapi mereka mulai berlomba-lomba apa yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Karena memang diawali kejatuhan mereka, diawali dari ketidakpercayaan mereka kepada Allah. Ya, tadi sore kita sudah bahas tentang dosa. Diawali dari ketidakpercayaan mereka atau kecurigaan mereka kepada Allah, sehingga mereka memilih untuk percaya kepada setan. Ketika mereka memilih percaya kepada setan dan mereka tidak percaya kepada Allah, disitulah awal dari kejatuhan. Dari kejatuhan manusia di dalam dosa. Setelah mereka jatuh di dalam dosa, barulah ketidakmampuan mereka untuk mengerti tujuan mereka hidup itu untuk apa. Sehingga mereka juga tidak menyadari, aku ini hidup buat apa ya? Aku ini kok dikatakan makhluk hidup. Aku tuh bisa bergerak-gerak itu karena aku hidup. Awalnya aku bisa bergerak-gerak ini karena aku hidup, karena aku mendapatkan satu energi dari sang sumber hidup. Tapi ketika energi dari sang sumber hidup itu mengalir di dalam aku, dan akhirnya aku lebih percaya kepada setan, akhirnya mulai energi itu, karena aku akhirnya memberontak kepada sang sumber hidup, akhirnya aku putus hubungan dengan sang sumber hidup. Saudara, kalau misalkan saudara perhatikan lampu ya, saudara ada fitting, ada lampu, lalu ada kabel, lalu colokan. Ketika colokan saudara masukkan ke dalam stop kontak, lampu ini langsung menyala. Tapi ketika saudara tarik colokan ini dari stop kontak, lampu ini langsung mati. Sudah kelihatan sekali perbedaannya. Tetapi tidak demikian dengan manusia. Karena manusia itu adalah makhluk hidup. Sama seperti ketika saudara, seperti yang seringkali saya praktekkan, ketika saudara memetik bunga dari taman misalkan, maka bunga itu awalnya masih ketika terputus dari sumber hidupnya, terputus dari tangkainya yang punya akar ke tanah. Ketika bunga itu terputus, bunga itu tampaknya masih hidup. Tetapi perlahan-lahan menuju sebuah proses, yaitu mulai layu sampai akhirnya beberapa hari kemudian mati. Itulah yang terjadi di dalam diri manusia. Ketika akhirnya manusia memilih percaya kepada setan, manusia memberontak kepada Allah, manusia mulai terputus hubungan dengan Allah. Disitulah manusia mengalami proses menuju kematian. Ya, proses menuju kematian. Secara spiritual, kematian itu sudah dialaminya. Karena roh Allah sudah terpisah dari roh manusia. Roh manusia tidak lagi terkait dengan roh Allah. Maka kematian rohani sudah dialaminya. Tetapi apakah kematian rohani saja yang dialaminya? Tidak. Juga kematian secara jasmani sedang ada di dalam proses yang terus-menerus menggerogoti tubuh manusia ini sampai akhirnya manusia itu mati. Maka waktu kita merenungkan tentang hidup, hidup itu
ketika kita, saudara dan saya, lahir hidup sebagai manusia, lalu kita tidak mengerti tujuan hidup kita. Kita hanya memandang, aku hidup itu buat apa ya? Waktu kita lahir pun kita mengidentifikasi diri kita, oh aku sebagai Yanwira misalkan. Kenapa kok aku Yanwira? Karena sudah dilabeli sebuah identitas nama. Identitas nama itu pun sudah berbeda. Karena orang tuaku memberikan label, misalkan kalau masa dulu sama masa sekarang itu pun sudah berbeda. Kalau masa dulu, orang-orang tua zaman dulu, mungkin kalau Bapak Ibu Saudara mendapatkan nama dari orang tua, selalu ada sebuah harapan dan doa dari orang tua tersebut. Misalkan, aku ingin anakku nanti bertumbuh menjadi orang yang berbudi gitu ya, namanya Pak Budi begitu ya kira-kira ya. Aku rindu nanti orang itu sangat bisa dermawan, dikasih nama dermawan misalkan. Nah, ada satu harapan, tetapi bukan atau berbeda seperti sekarang ini yang namanya mungkin karena kekaguman. Wah, aku suka bola, lalu suka Pele, kasih nama anaknya Pele, begitu ya. Begitu kasih nama anaknya Pele, lalu ada film kartun, penguin namanya Pele, begitu. Saudara, itulah nama-nama yang sekarang ini kadang-kadang tidak didasarkan kepada harapan-harapan. Nah, ketika nama-nama itu sudah sangat jauh dari harapan-harapan orang tua, maka sebenarnya apakah nama itu ketika melekat di dalam diri manusia itu menggambarkan sebuah harapan dari orang tuanya ataupun menggambarkan harapan dari dirinya sendiri, dari manusia itu sendiri. Saudara, ketika saya suatu kali bertanya kepada orang tua saya, kenapa kok saya diberi nama Yanwira Nugraha? Apa artinya? Dia kasih tahu, Yan itu dari Wayan, karena kamu orang Bali, anak pertama, maka diberi nama Wayan. Tapi kok rasanya Wayan itu sudah umum, maka dipotong wanya, cuman Yannya aja gitu ya. Lalu Wira itu kenapa? Mama saya bilang, dulu ibu itu suka baca Wiro Sableng gitu ya. Bapak Ibu Saudara sudah pernah ya, suka baca Wiro Sableng. Wah, terkesan kepahlawanannya. Maka Bapak Ibu pengen kalau suatu kali kamu bisa jadi pejuang, bisa jadi pahlawan, maka tak kasih nama Wira. Lalu Nugraha itu apa? Itu anugerah. Karena Bapak Ibu setelah dengar ada orang memberitakan Injil dari latar belakang orang Bali, akhirnya dengar Injil, wah iya ya ternyata anak itu anugerah ya, maka kasih nama Nugraha di bawahnya. Nah, maka disitulah ketika nama itu melekat, saya harus belajar menghidupinya. Belajar menghidupinya ketika memahami, oh saya adalah manusia yang punya nama, yang membawa sebuah identitas. Maka apa yang sebenarnya menjadi tujuan saya? Apakah tujuan saya apalagi setelah saya mengenal Kristus, apalagi setelah saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan setelah saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, apakah saya tetap hanya menjalankan hidup saya sebagai manusia yang bisa dikatakan ya menjalankan tugas-tugas saya saja? Kalau sebagai pendeta ya udah jalankan tugas sebagai pendeta saja. Kalau sebagai pengusaha ya jalankan tugas sebagai pengusaha saja. Kalau sebagai pekerja ya jalankan tugas tanggung jawab sebagai pekerja saja. Ataukah sebenarnya ada tujuan yang lebih dibanding daripada sekedar panggilan yang sudah kita jalankan? Nah, saudara, disinilah terus menjadi satu pergumulan, satu perenungan di dalam diri saya secara pribadi, dan pasti di dalam diri manusia seharusnya itu menjadi satu pergumulan yang utama. Kalau kita itu manusia, maka manusia itu sebenarnya ada unsur apa sih? Ada unsur bagaimana sih? Oh, yang pasti kita ada unsur daging, ada unsur jasmani. Tapi apakah ada unsur lain? Jelas. Kita akhirnya mendapatkan pengertian, manusia juga ada unsur secara spiritual, secara rohani. Maka kalau tadi kita kutip dari Alkitab ya, manusia dibuat dari debu tanah. Saudara, di sini pun sudah bisa memberikan sebuah gambaran. Debu itu seperti yang nggak kelihatan, ya. Tanah itu satu unsur yang kelihatan, yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Ketika digabungkan
kita langsung paham, oh iya ya, itulah kenapa manusia terdiri dari unsur yang tidak kelihatan, yaitu roh, dan unsur yang kelihatan, yaitu daging, jasmani. Unsur yang kelihatan dan unsur yang tidak kelihatan ini menyatu. Dan ketika menyatu di dalam diri manusia, itulah disebut manusia. Dan kedua unsur yang menyatu, yaitu yang tidak kelihatan dan yang kelihatan, ketika menyatu, ini sebenarnya diciptakan oleh Allah untuk menjalankan tujuan daripada Allah sendiri. Di dalam kitab Mazmur tadi dikatakan, siapakah manusia sehingga engkau mengingatku? Ini adalah Mazmur dari Daud ketika dia merenungkan siapa dirinya di hadapan Allah. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Bahkan Daud mengatakan engkau membuatnya hampir sama seperti Allah. Satu tingkat lebih rendah dari Allah. Satu tingkat lebih tinggi daripada malaikat. Karena malaikat hanyalah makhluk rohani. Tetapi manusia adalah makhluk jasmani dan rohani. Ada dua unsur di dalam diri manusia sehingga membuat nilai manusia itu lebih rendah dari Allah tapi lebih tinggi daripada malaikat. Nah, waktu Daud mengatakan, dan engkau memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat, engkau membuat dia berkuasa atas segala buatan tanganmu. Itu seharusnya membuat saudara dan saya melihat kemuliaan, keistimewaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita manusia. Itu di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Saudara, seringkali kita manusia ini merasakan bahwa merasa kecil. Kalau kita merasa kecil di hadapan Allah, itu jelas. Kalau kita merasa kecil di hadapan Allah yang mencipta, itu harus. Tetapi ketika kita merasa kecil dibanding orang yang tidak mengenal Allah, itu sebenarnya tidak seharusnya. Nah, saudara, maka seperti yang tadi disaksikan, kesaksian Pak Rubai, Pak Agus, mereka adalah orang-orang yang seharusnya dan sesungguhnya sangat bangga sekali ketika mereka mengenal Allah, mengenal Kristus. Itu seperti satu posisi yang mulai kembali terhubung dengan Allah, mulai mendapatkan sebuah perhatian khusus karena tangan Allah langsung mencengkeram hidup mereka. Dan saudara dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus percaya ada satu keistimewaan di dalam diri manusia saudara dan saya, tangan Allah yang mencengkeram hidup kita. Ketika tangan Allah itu menggandeng hidup saudara dan saya, disitulah kita tidak boleh berkecil hati menghadapi mereka yang di luar Kristus. Karena kita sudah terhubung dengan sumber kebenaran. Sang kebenaran itu yang sudah memegang tangan kita. Disinilah kita harus menyadari sedalam-dalamnya kita sebagai manusia. Sehingga waktu kita sadar tangan Allah yang berkuasa menggenggam tangan kita, karena kita percaya Dia, maka disitulah kita hanya bisa berserah. Ketika kita berserah, tangan Allah dengan kuat memegang kita. Kita hanya berjalan bersama Dia, kita berjalan dalam ketaatan kepada Dia, sehingga tujuan hidup saudara dan saya yang percaya kepada Kristus seharusnya memiliki tujuan yang berbeda dengan mereka yang di luar Kristus. Definisi kita sebagai manusia pun seharusnya juga berbeda dengan mereka yang di luar Kristus. Saudara, beberapa bidang pendidikan, misalkan pendidikan psikologi. Setiap kali kalau misalkan saudara tanya orang psikologi, kenapa sih kok belajar psikologi misalkan? Biasanya orang belajar psikologi itu untuk mempelajari tentang apa? Tentang manusia, ya, mempelajari tentang sifat-sifat manusia, ya, tentang kepribadian manusia, tentang watak-watak manusia. Nah, saudara, sekarang kita taruh dulu ya, psikologi mempelajari tentang watak-watak manusia. Sekarang kita lihat kembali manusia itu. Setelah manusia diciptakan sempurna oleh Allah, diberikan sifat-sifat yang mirip Allah, tetapi ketika mereka putus hubungan, sifat-sifat itu rusak.
Sifat-sifat itu sudah semakin meredup. Sifat-sifat itu sedang menuju satu proses untuk layu, untuk mati. Maka supaya mengembalikan sifat-sifat Allah, baik kebaikan, keadilan, kesucian, kebenaran, kemurnian, ini kalau kita mau mengembalikan sifat-sifat ini, orang ini, manusia ini harus kembali terhubung dengan sumber hidup. Sama seperti ketika bunga tadi. Ketika kita melihat bunga yang sudah terpetik dari tangkainya, bunga ini lama-lama akan layu. Maka bagaimana kita supaya membuat bunga ini kembali segar? Maka kita harus berusaha untuk menyambung kembali bunga ini kepada pokoknya, supaya bunga ini kembali bisa segar. Nah, setelah bunga ini segar, barulah kemuliaan Allah itu mulai satu persatu tumbuh, mulai nampak di dalam diri manusia, di dalam sifat-sifatnya. Nah, sehingga ketika manusia ini sudah terhubung dengan sumber hidup, sifat-sifat ilahi mulai muncul, buah roh mulai muncul. Sekarang, psikologi berusaha ingin mempelajari manusia yang dengan unsur-unsur ilahi ini ada. Maka mungkinkah psikologi, ya, dengan bapak psikologinya Sigmund Freud, dengan psikologi yang berusaha untuk mempelajari manusia, mereka berusaha untuk mempelajari asal-usul manusia, tapi mereka masih terikat dengan manusia itu berasal dari evolusi, berasal dari misalkan dari monyet dan sebagainya, atau berasal dari sel-sel dan sebagainya. Mereka yang mempelajari manusia dan berserta watak-watak sifat-sifat manusia, mereka yang mempelajari adalah mereka yang masih buta di dalam kebenaran, mereka yang masih ada di dalam dosa. Mungkinkah mereka bisa memahami manusia yang sudah terhubung dengan sumber hidup? Mungkin tidak. Tidak mungkin. Maka psikologi itu gampangnya adalah dengan satu kalimat adalah suatu ilmu pengetahuan yang berusaha untuk mempelajari tentang manusia, tapi dirinya sendiri tidak mengerti apa itu manusia. Begitu ya. Ilmu psikologi adalah ilmu yang berusaha untuk mempelajari tentang manusia, tapi dirinya sendiri tidak mengerti apa itu manusia. Kecuali jika mereka sungguh-sungguh mengerti apa itu manusia, dari mana itu manusia, bagaimana unsur manusia, sifat-sifat manusia, dan tujuan hidup manusia, barulah mereka bisa mengkawinkan antara ilmu psikologi itu dengan satu prinsip-prinsip Alkitab, prinsip-prinsip firman Tuhan. Nah, saudara, maka kembali lagi, kalau kita sudah terhubung dengan Allah, tangan kita sudah dipegang teguh oleh Allah, maka kita harus mempertanyakan, kalau begitu tujuan saya itu apa? Sebagai manusia saya harus punya tujuan yang begitu jelas. Saya sebagai manusia, jangan hidup saya didefinisikan hanya dengan apa yang saya lakukan. Ya, misalkan kalau tadi Pak Rubai dulu punya profesi sebagai pengayuh becak, maka siapa Pak Rubai? Pak Rubai pengayuh becak. Apakah definisi itu seperti itu? Tidak, saudara. Walaupun panggilan Pak Rubai dulu sebagai pengayuh becak, tetapi setelah Pak Rubai mengenal Kristus, maka tujuannya dan tujuan hidupnya bukan lagi semata-mata untuk mengayuh becak, tapi bisa memuliakan Tuhan melalui profesi mengayuh becak. Kembali tetap kita harus kaitkan bahwa tujuan kita harus tetap memuliakan Tuhan. Begitu juga profesi-profesi saudara yang lain. Tujuan saudara sebagai manusia bukan lagi ditentukan oleh apa yang saudara lakukan. Bukan ditentukan oleh apa yang saudara makan. Karena kadang-kadang orang itu ada ya, kalau ditanya, kamu sehari-hari ngapain aja sih? Aku cuma makan tidur aja, misalkan ya. Sehingga definisi dia sebagai manusia, jadi kamu sebagai manusia tiap hari cuma makan tidur. Loh iya, aku sudah punya semuanya, keluargaku orang kaya, ya aku cuma makan tidur aja. Itu artinya dia mendefinisikan diri, saya sebagai manusia cuma makan tidur, begitu ya. Ada yang mendefinisikan diri, saya sebagai manusia cuma bisa kerja
atau kerja pabrik, atau saya mendefinisikan diri saya sebagai manusia hanya bisa sehari-hari misalkan mancing saja atau menjalankan hobi-hobi saja. Nah, itu bukanlah definisi manusia yang sesungguhnya. Ya, Pendeta Steve Tong seringkali mengatakan, manusia bukan didefinisikan atas apa yang dia kerjakan. Manusia bukan didefinisikan atas apa yang dia pikirkan. Manusia bukan didefinisikan atas apa yang dia makan. Tetapi manusia didefinisikan atas bagaimana reaksi dia di hadapan Allah. Ya, manusia adalah bagaimana reaksi atau respon saudara di hadapan Allah. Ya, sama-sama katakan, manusia adalah bagaimana dia berespon di hadapan Allah. Maka saudara kalau bertanya, saya sebagai manusia seharusnya bagaimana ya? Bagaimana jawabannya adalah yaitu bagaimana respon saudara di hadapan Allah. Respon saudara di hadapan Allah setiap hari. Setiap hari bagaimana respon saudara di hadapan Allah. Karena ketika tangan Allah sudah pegang tangan saudara, saudara sudah masuk di dalam orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah dan sudah dipegangnya, maka respon saudara adalah mengikuti arah di mana dia bawa. Mengikuti arah di mana Tuhan itu tarik. Kadang-kadang kalau Tuhan tarik ke sini, kita masih kayak respon narik gitu ya. Saudara mungkin pernah rasakan kalau pas gandeng anak, ya. Pas saudara gandeng anak-anak, lalu saudara bawa anak-anak itu ke pinggir misalkan. Tapi anak-anak itu punya ketertarikan, ada mainan. Lalu dia berusaha untuk narik saudara. Badannya dicondongkan kepada sesuatu yang dia inginkan. Sehingga saudara merasa, loh kok dia tarik? Enggak, ke sini, ke sana bahaya. Enggak, ke sini. Kira-kira begitu. Nah, saudara, disinilah ketika anak itu kemana-mana di dalam gandengan saudara, dia ngikutin aja. Saudara pasti lebih senang, ya kan? Pasti lebih senang kalau saudara gandeng, dia ikut aja. Saudara akan tahu, akan mikirkan, nanti anak ini dia pengen apa ya kira-kira. Kalau saudara lihat ada sesuatu yang menarik, jangan-jangan anak ini kayaknya senang itu. Saudara akan bawa anak ini ke sana. Ya, saudara akan tuntun anak ini menuju ke tempat mainan. Lalu setelah mainan, saudara tuntun lagi, kadang-kadang ada masanya anak itu dilepas. Tapi mata saudara sebagai kakak, sebagai orang tua, akan terus menatap dan mengawasinya. Jangan sampai lepas dari pandangan. Nah, itulah juga cara Tuhan ketika kita betul-betul bereaksi mau taat kepada Dia. Nah, kalau kita bicara manusia tentu banyak sekali hal yang kita bisa gali. Hal yang kedua, kita bicara tentang waktu. Setelah kita bicara manusia, tujuan manusia, dan bagaimana seharusnya manusia yang berespon di hadapan Allah. Sekarang kita bicara tentang waktu. Saudara, pada waktu secara singkat ketika kita bicara tentang waktu, kita barusan memasuki tahun baru. Tahun baru hanya ditandai dengan sebuah pergantian angka dari 2023 masuk 2024. Ketika masuk sebuah pergantian angka, penanda angka, dan dunia meresponinya dengan berbagai macam hingar-bingar, bahkan berani untuk membakar kembang api yang mungkin nilainya triliunan, ya, dengan merayakan seolah-olah pergantian tahun. Maka sebenarnya istimewanya apa sih, saudara? Apa itu istimewanya pergantian tahun itu? Kalau bagi Bapak Ibu Saudara, kira-kira setiap kali pergantian tahun kita rayakan, kita mungkin bersama-sama dengan banyak orang-orang saya nggak tahu kalau Kediri bagaimana ya. Dulu waktu saya di Malang, itu kami waktu saya masih SMA bersama dengan teman-teman itu ke Jalan Ijen. Ya, di situ pusat keramaian. Begitu detik kurang 10 detik, kita semua sama-sama teriak,
10, 9, ya, 8 dan seterusnya. Begitu duer, kembang api di mana-mana, terus hore, semua tepuk tangan, lalu kami salam-salaman, semua salam-salaman. Apa sih istimewanya? Cuman pergantian malam saja loh. Hanya pergantian waktu saja loh. Dan pergantian waktu itu karena didasari kepada kalender Gregorian. Kalender yang dimana saat ini menghitung tahun 2024. Ya. Sejak tahun 0. Tahun 0 pun siapa yang punya otoritas menentukan tahun 0? Ya, karena itu Gregorius, begitu kan? Lalu ketika kita semua terkunci dengan tahun ini atau hitungan ini, kita atau dunia ini mau mati-matian untuk, ya bisa dikatakan, merayakan dengan begitu hingar-bingar. Setelah berapa lama saya memilih, ya sudahlah, tahun baru juga sama aja. Kita nanti malam tidur, besok juga hari yang baru kan. Hari baru kalau coba sekarang tanggal 14. Kalau misalkan kita sepakat, ayo kita mundurin tahun 2024 jadi minggu depan, begitu misalkan. Ketika seluruh dunia ada kesepakatan, ya pasti semua mundur. Sama tahun misalkan tahun Hijriah pun juga dari berapa sekarang 1576 ya, 1577 atau berapa ya. Tahun baru Hindu, tahun baru Saka, masing-masing ataupun tahun Ibrani sudah 5000 sekian. Saudara, apa yang menjadi keistimewaan penanda ini sebenarnya? Yaitu ketika kita bicara tentang waktu. Saudara ya, karena itu menandai waktu. Nah, ketika kita bicara tentang waktu, apa itu waktu? Nah, saudara, Bapak Gereja Agustinus itu memunculkan satu kalimat yang sangat ironis sekali ya, kira-kira gitu ya. Kalau nggak ada orang tanya waktu, aku tahu waktu itu apa. Tapi kalau ada orang yang tanya waktu, maka aku nggak ngerti waktu itu apa. Saudara dan saya kita tahu kan, waktu itu ya waktu, begitu kan. Tapi kalau ditanya, apa itu waktu? Bingung kan? Waktu itu apa sih? Jam, bukan. Jam itu hanya penanda waktu. Tapi waktu itu sendiri apa? Nah, saudara, ini adalah sebuah pertanyaan filosofis yang seringkali tidak banyak orang memikirkannya. Karena kenapa tidak banyak memikirkan? Karena saudara dan saya lahir sudah ada di dalam sebuah kurun waktu. Di dalam kurun waktu, misalkan saudara lahir tahun 1960, saya lahir tahun 1971, ada saudara lahir tahun 1900 sekian. Itu adalah penanda waktu. Penanda satu waktu di mana saudara mulai masuk di dalam waktu. Lalu sebelum saudara masuk di dalam waktu, saudara ada di mana? Ya, maka ada beberapa pendapat-pendapat yang saudara sudah pernah dapatkan di dalam seminar Speak yang terakhir. Ada yang berpendapat tentang manusia. Manusia itu sebenarnya sekarang itu ada di gudang, ya, gudangnya Tuhan. Gudangnya Tuhan itu nanti Tuhan simpen sehingga pada masanya lalu Tuhan anggap sudah waktunya nih, Tuhan ambil jiwamu, Tuhan tanam, begitu ya, di dalam rahim mamah kita. Setelah itu baru kita lahir di situ. Nah, itu ada pendapat demikian. Ada pendapat yang tidak ada ini gudang. Tapi sebenarnya masing-masing itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang menciptakan. Dari mana? Dari ketika seseorang itu mulai menikah, maka dari sel sperma dan sel telur itu ketika dari jutaan bahkan miliaran sel sperma hanya membuahi satu sel telur, maka dari sekian jutaan miliaran sel sperma hanya satu itu pun sudah ditentukan oleh Allah. Satu sel yang menembus sel telur itu justru karena Allah yang menghendaki sel itulah yang masuk. Nah, ketika Allah menghendaki sel itulah masuk, disitulah Allah memulai sebuah kreasi di dalam rahim manusia. Dan banyak teori-teori tentang manusia, terciptanya manusia. Nah, saudara,
ketika manusia itu mulai ada di dalam rahim, maka disitulah manusia sudah ada di dalam batasan waktu. Nah, ketika ada di dalam batasan waktu, maka sadar atau tidak, saudara ketika ada di dalam rahim ibu kita sudah masuk di dalam batasan waktu, tetapi kita tidak bisa kontrol, tidak bisa memilih, tidak memiliki kemampuan untuk menentukan saya mau masuk misalkan di rahim siapa. Ya, kalau misalkan kita bisa memilih, mungkin kita bisa memilih, mendingan dulu saya lahir dari rahimnya Ratu Elizabeth aja ya, lahir di Inggris jadi anak raja misalkan kan. Siapa yang mau memilih lahir dari orang yang ada di Ukraina misalkan, yang sekarang daerah konflik? Siapa yang memilih untuk lahir di Gaza misalkan, yang wilayah konflik? Siapa yang memilih lahir di Iran misalkan? Gak ada. Saudara dan saya juga tidak bisa memilih lahir di Indonesia, di Kediri, di Surabaya, di mana saja, tidak bisa memilih. Nah, maka ketika kita sadar kita tidak memiliki potensi untuk memilih di mana kita dilahirkan dan kapan kita dilahirkan, sesungguhnya kita semua sudah dikunci di dalam sebuah batasan. Saudara, manusia yang makhluk mulia, tapi sama Tuhan diberikan sebuah batasan. Loh, kalau begitu berarti kami nggak bebas dong, Pak? Tidak. Justru di dalam batasan itu seringkali kita melihat keindahan dan kemuliaan Tuhan di dalamnya. Saya kasih contoh ya, misalkan saudara ya. Di dalam batasan Tuhan menciptakan dunia itu sudah dibatasi. Waktu Tuhan menciptakan di dalam Kejadian pertama, itu pun sudah dengan batasan-batasan. Siang, malam, jadilah terang, maka terang itu ada. Tuhan batasi dengan jadilah pagi, jadilah petang. Ya, hari pertama, hari kedua, jadilah pagi, jadilah petang. Tuhan sudah kasih batasan. Inilah yang disebut batasan waktu. Lalu dengan batasan waktu, dengan hal yang sama, Tuhan juga langsung menciptakan batasan ruang. Jadi ada batasan ruang dan batasan waktu. Ruang dan waktu itu adalah batasan-batasan yang Tuhan ciptakan di dalam dunia yang kelihatan. Batasan waktu, saudara tidak bisa melihat. Waktu itu adalah proses yang terus berjalan. Tapi kita melihat ada batasan ruang. Dan batasan ruang yang Tuhan ciptakan begitu indah, luar biasa. Saudara bisa melihat keindahan Tuhan ketika justru saudara membatasi banyak hal. Saya kasih contoh misalkan, ketika saudara hobi foto, ketika saudara foto, jepret misalkan di sini ada gambar sepatu yang rusak yang berada di pinggir tong sampah. Sepatu rusak berada di pinggir tong sampah. Saudara kalau lihat sepintas, wah itu sampah. Tapi coba saudara batasi, saudara foto, jepret, maka dibatasi oleh bingkai. Ketika batasan bingkai itu mulai muncul, saudara kan bisa melihat keindahannya. Betul ya? Saudara mau lihat ke alam, ke misalkan Gunung Kelut, ya. Ketika lihat alam, saudara waktu lihat dari kanan gini, wow, luar biasa. Saudara lihatnya pasti muter gini, lihat keliling seolah-olah, ya memang kita kagum akan kebesaran Tuhan yang menciptakan alam itu begitu luar biasa. Tapi ketika saudara batasi dengan foto, jepret, saudara akan pandangi, saudara langsung bisa melihat dari kanan ke kiri. Wah, luar biasa ya. Ini awan, ini lembah, ini batu-batuan, luar biasa. Itulah keindahan ketika Tuhan membatasi space ya, memberikan batasan-batasan. Dan batasan-batasan itu ada di dalam rangkaian kurun waktu. Nah, saudara, maka sebenarnya batasan-batasan di dalam waktu itu adalah batasan-batasan yang sebenarnya hendak menyatakan keindahan Allah. Kenapa?
Karena saudara dan saya juga lahir dalam batasan. Saudara dan saya juga terlahir di dalam batasan waktu dan batasan ruang. Selain batasan ruang, saudara misalkan lahir hanya di kota tertentu. Saudara tidak bisa saat yang sama ada di Surabaya. Selain saudara dibatasi oleh satu kota tertentu, saudara pun juga dibatasi oleh tubuh ini. Tubuh saudara ini. Tubuh saudara ini yang seolah-olah tidak maha hadir di mana-mana. Saudara tidak bisa saat ini ada di Kediri, di saat yang sama saudara ada di Surabaya. Tidak bisa. Kita dibatasi dalam batasan ruang dan batasan waktu. Sehingga ketika kita ada di dalam batasan-batasan ruang dan waktu, maka bagaimana kita harus melihat cara Tuhan itu merangkai hidup kita sebagai manusia yang makhluk mulia ini yang ada di dalam batasan demi batasan demi batasan. Maka sebenarnya Pengkhotbah pasal 3 tadi memberikan jawaban. Kita kembali lihat di dalam Pengkhotbah pasal ketiga. Di dalam Pengkhotbah pasal ketiga, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca ayat 11 tadi, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, sebelumnya dari ayat pertama hingga ayat ke-9 itu ada dikatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati atau meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, dan seterusnya sampai ayat 9. Kalau saudara perhatikan dari ayat yang kedua hingga ayat ke-9, kira-kira pernahkah saudara menghitung ada berapa? Ada berapa penanda waktu? Waktu untuk lahir, waktu untuk mati. Waktu untuk lahir 1, mati 2, menanam 3, keempat mencabut, dan seterusnya. Ada yang pernah menghitung? Mulai menghitung. Oke, kalau saudara nanti akan hitung ya, saya kasih jawaban langsung aja ya, itu ada 28. Totalnya ada 28. Kenapa ada 28? 28 itu adalah sejalan atau seiring dengan kalender Yahudi, saudara. Kalender Yahudi itu 28 hari. Kalau kalender kita ada 30 hari, 31 hari, ada 29 hari tahun kabisat. Ketika kalender Yahudi 28 hari dan masing-masing ditandai dengan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, waktu untuk menanam, mencabut, tertawa, menangis, dan sebagainya. Itu menunjukkan apa? Pengkhotbah dengan bijaksananya hendak menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa hidup kita itu ada satu di dalam sebuah rangkaian batasan-batasan, dinamika-dinamika yang setiap saat itu bisa berubah. Setiap saat itu bisa berubah. Dari satu hari ke hari esok, hari ini ke hari esok, semua bisa berubah. Sehingga tidak ada kuasa di dalam diri saudara dan saya untuk mengkontrol diri kita sendiri. Kalau segala sesuatu berubah, itu artinya kita sudah siap dengan berbagai macam perubahan. Kita harus siap dengan berbagai macam dinamika yang ada. Walaupun kita ada di dalam batasan-batasan waktu, tapi ingat, hari ini mungkin waktu kita bisa senyum. Waktu kita bisa ibadah, waktu kita bisa tenang, tapi kita tidak tahu hari esok bagaimana. Mungkin hari esok waktu kita untuk menangis. Hari esok waktu kita untuk berduka. Hari esok waktu kita untuk bersedih. Hari esok waktu kita untuk menjerit misalkan. Kita tidak tahu. Maka ketika kita sadar, Pengkhotbah memberikan bijaksana yang sangat indah sekali. Ada diawali dengan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Dua fakta ini adalah kejadian yang sepertinya uncontrollable. Tidak bisa di dalam kontrol kita, tidak bisa di dalam kendali kita. Kita tidak tahu kapan kita lahir, dalam batasan waktu kapan, kita tidak tahu kapan kita mati. Lalu di tengahnya sepertinya memberikan ruang,
Ada begitu banyak bagian-bagian atau bisa dikatakan fragmentasi-fragmentasi hidup kita di dalam waktu yang Tuhan izinkan untuk saudara dan saya pegang kendali. Kita punya kendali untuk kita menangis. Kita punya kendali untuk kita bersedih. Kita punya kendali untuk kita menanam. Itulah kenapa saudara dan saya diberi kapasitas kemampuan untuk berencana. Ya, ketika kita diberi kapasitas kemampuan untuk berencana, maka melalui perencanaan kita itulah kita bisa merencanakan apa yang terbaik bagi hidup kita. Apakah nanti ketika sudah punya anak, kita membesarkan anak, punya rencana menyekolahkan mereka di mana. Lalu ketika merencanakan menyekolahkan mereka, merencanakan untuk mengorbitkan anak ini bagaimana. Sudah punya rencana rancangan ke depan, mengorbitkan anak ini supaya anak ini menjadi terkenal, menjadi bagian dari artis, menjadi bagian yang bisa menyedot atau mengeruk banyak masukan. Tetapi akhirnya di tengah jalan, kok pupus hidupnya. Apa yang sudah saya rencanakan pupus hidupnya. Seperti yang tadi malam saya sharingkan, ada jemaat kami dulu punya dua orang anak yang pertama seorang wanita. Dia sangat cantik sekali dan ketika anak ini mulai bertumbuh kelas 5, kelas 6, anak ini mulai banyak dimasukkan ke dalam sanggar tari, sanggar seni, sampai anak ini kemudian banyak sekali mengikuti berbagai macam kegiatan dan banyak kegiatan itu dilakukan di hari Minggu. Orang tuanya sangat bersemangat untuk mengorbitkan anak itu menjadi sosok, ya bisa dikatakan artis begitu. Tetapi suatu hari mamahnya yang bonceng anaknya sekolah, lalu anaknya itu terjatuh dari sepeda motor dan harus meninggal di depan mata mamahnya sendiri. Apa yang menjadi harapan dari mamahnya seolah pupus, tidak bisa diprediksi. Saudara, maka kalau kita menyadari dinamika di dalam batasan-batasan waktu kita tidak tahu hari esok. Kita tidak tahu sejauh mana kekuatan kita bisa masih bertahan. Tadi malam saya juga sharingkan, ada seorang kakak rohani saya punya anak. Anak itu pada hari Minggu masih sehat, masih baik-baik saja. Bahkan dia diteguhkan menjadi koordinator pemuda di salah satu gereja di Jakarta. Malamnya mereka berkumpul bersama keluarga, bercanda bersama keluarga, dan juga keluarga ini sangat akrab sekali. Tapi tiba-tiba besok paginya ketika dibangunkan oleh kakaknya, dibuka kamarnya, dia sudah tergeletak tidak bernyawa. Usia masih 20 sekian tahunan. Seperti pupus, tidak ada penyebab-penyebab secara medis. Maka saudara, kalau kita kembali melihat di dalam kitab Pengkhotbah, maka gambaran Pengkhotbah tentang hidup manusia itu betul-betul nyata sekali. Hidup manusia itu fana, maka gambaran hidup sia-sia. Segala sesuatu yang diusahakan manusia yang berada di bawah kolong langit ini adalah sia-sia semuanya. Tapi memahami kata sia-sia ini hati-hati saudara. Bukan berarti sia-sia itu bukan berarti percuma. Kalau gitu percuma melakukan sesuatu. Enggak saudara. Kata sia-sia di sini itu berasal dari kata yang memang sulit diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Arti sia-sia di sini itu seperti kayak fana, vanish, seperti uap. Jadi kalau uap ya, saudara misalkan melihat orang baru merokok. Setelah merokok, dia tiupkan asapnya, asap itu sejenak kelihatan putih. Ya, asap itu sejenak kelihatan putih, tapi tiba-tiba menghilang. Nah, itu gambaran Hebel kalau nggak salah. Saya lupa bahasa Ibraninya apa. Vanish, kelihatan, hilang. Begitu juga hidup manusia. Berapa banyak saudara melihat dalam hidup saudara dan kita, dan semua saudara-saudara kita, banyak orang yang tiba-tiba tidak ada. Baru kemarin ketemu, sekarang sudah dipanggil Tuhan. Baru kemarin ketemu, berapa menit kemudian dapat berita kecelakaan meninggal. Sehingga ketika kita menyadari
Kita ini manusia yang berada di dalam fragmentasi waktu yang berbeda-beda. Kalau kita mungkin merenungkan, Tuhan, kalau Engkau saat ini izinkan saya masih ada, maka sebenarnya Tuhan hendak mengingatkan, ada waktu, coba toleh ke belakang lagi. Waktu Engkau noleh ke belakang, ada waktu dari sejak saya lahir sampai sekarang, ada fragmentasi waktu yang saudara akan melihat dinamikanya. Oh iya ya, saya ingat dulu tahun sekian, saya mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Oh iya, saya ingat mengalami tahun sekian, saya nyaris mati karena satu peristiwa kecelakaan. Oh iya, pada waktu sekian, saya mengalami sakit yang sangat parah sekali, sehingga mengancam nyawa saya. Dan kita juga ingat peristiwa-peristiwa yang menyenangkan, yang menyedihkan, yang menyukakan, yang menangis, membuat kita menangis, yang membuat kita tertawa terbahak-bahak, yang membuat kita bersedih, yang membuat kita harus sangat emosional. Maka kalau saudara lihat seluruh fragmentasi di masa lalu, saudara rangkai dan saudara susun sebagai pasal-pasal, saudara akan bisa melihat ternyata cara Tuhan bekerja di dalam diri saudara dan saya itu indah sekali. Ketika saudara susun pasal-pasal itu merangkai sebuah dinamika yang saudara akan temukan bahwa tanpa saudara bisa mengenal Tuhan, saudara tidak akan bisa melihat keindahannya. Saudara hanya bisa memahami ayat ke-11 kalau saudara bisa melihat waktu dalam fragmentasi waktu dan saudara bisa merangkainya. Saudara baru bisa melihat luar biasa indah cara Tuhan. Indah, tapi di dalam keindahan Alkitab juga katakan, tapi hati manusia gak bisa menyelami di ayat 11. Tidak menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Tetap gak bisa menyelami. Sehingga ketika di Alkitab katakan tetap tidak bisa menyelami, saudara akan bisa melihat masa depan. Dari rangkaian hidup yang sudah terbentuk atau terangkai, saudara bisa memahami cara kerja Allah. Maka ketika saudara menatap tahun 2024, saudara mungkin banyak sekali keraguan. Saudara mungkin banyak sekali, bagaimana ya kondisi ekonomi ya, bagaimana nanti dampak dari pemilu ya, bagaimana nanti banyak sekali pertimbangan-pertimbangan. Saudara lihat kembali cara Tuhan membimbing saudara. Cara Tuhan merangkai saudara, merangkai hidup saudara. Dan itulah yang akan meneguhkan saudara bisa menjalani hari ke depan. Itulah yang disebut iman saudara. Maka kenapa iman di dalam Ibrani 11 ya ayat 1. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan ke depan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yaitu rangkaian-rangkaian yang sudah tersusun ini. Kita tidak lihat, tapi Tuhan sudah menyatakan bukti-buktinya. Waktu Tuhan sudah menyatakan bukti-buktinya, disinilah ada kekuatan kita berjalan bersama Dia. Fragmentasi waktu ke depan itu setiap waktu membutuhkan respon saudara di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana respon saudara di hadapan Tuhan? Ingat bahwa segala sesuatu Tuhan nyatakan indah pada waktunya. Waktu misalkan saudara nanti berduka sekalipun, itu indah pada waktunya. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya kalau saudara mengerti bagian ini, saudara akan menyerahkan kendali hidup saudara itu di tangan Tuhan. Kalau kendali hidup saudara mau di tangan Tuhan, saudara betul-betul harus belajar taat mutlak. Taat kepada firman-Nya. Supaya kita juga belajar, supaya Tuhan beri kepekaan untuk kita ketika sudah mulai melenceng. Tadi malam ketika di dalam PA ada pertanyaan, bagaimana kita peka, mengasah kepekaan kita, supaya kita peka terhadap dosa. Kadang-kadang kalau kita sendiri saudara ya, walaupun kita sudah percaya sama Tuhan Yesus Kristus, perjuangan sendiri itu tetap ada batasnya. Karena kita dibatasi ruang, kita dibatasi daging, kita juga masih ada di dalam sisa-sisa manusia kedagingan kita.
Tapi ketika Tuhan berikan saudara-saudara seiman, ada sebuah komunitas yang disebut gerejanya. Mungkin itu dalam sebuah kelompok KTB, kelompok doa bersama, kelompok kita bisa PA bersama. Itu adalah satu kekuatan demi kekuatan yang bisa mengasah saudara dan saya untuk kita semakin peka merespon kehendak Tuhan, merespon hidup kita di hadapan Tuhan, supaya kita betul-betul bisa menjalani hari demi hari di tahun 2024 ini bersama Tuhan, menikmati Dia dan memuliakan Dia selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati, mari kita berdoa.